Selamat pagi teman-teman, kali ini kita akan membahas skema DDoS attack untuk orang yang awam ya teman-teman. Jadi aku akan buat sesederhana mungkin dan ini akan adalah basic atau fundamental ya. Jadi ini nggak terlalu rumit ya teman-teman. Jadi DDoS attack ini menyerang suatu server ya teman-teman. Jadi server ini nanti dia akan bisa slow atau lambat gitu ya. Dan yang kedua, dia akan membuat bahkan server ini down, alias itu sama sekali nggak bisa digunakan. Oke, jadi skemanya gampang teman-teman. Misal contoh kita miliki atau kita ingin mengakses suatu server atau web gitu ya. Contoh ya, ini mungkin apalah bebas teman-teman. Target server gini ya, aku buat target server seperti ini. Lalu kita sebagai user kita mengakses secara wajar ya teman-teman. Jadi di sini gampang aja, tinggal akses seperti biasa ya teman-teman. Dan server ini tidak terbebani karena sudah dirancang atau didesain arsitekturnya ya teman-teman. Mungkin bisa menampung atau mewadai contoh 100 users ya, karena mungkin ini skalanya skala kecil gitu ya, seperti internal gitu di kampus atau di sekolah lah gitu ya. Ini wajar teman-teman. Tapi ada juga attacker atau orang-orang yang usil nih, atau kita bilang hacker gitu ya, atau attacker aja anggap kita gini. Dia bisa membebani, daya tampung atau gampangannya apa ya? Dia bisa membebani server ini dengan sangat banyak sekali request. Kalau untuk real user kan sudah diprediksi atau sudah didesain ya untuk yang membuat server ini atau web ini sesuai atau bahkan ya cukuplah untuk user mereka ya atau user web ini. Tapi ada attacker juga yang ingin membebani gitu ya teman-teman, membebani server tersebut. Bagaimana caranya? Bisa pakai IoT server atau contoh bahkan pakai network atau bahkan ya secara umum ya menghack gitu ya, menghack networkingnya. Terus pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya? Mungkin attacker ini memiliki banyak teman gitu ya, langsung dia bilang sama teman-temannya, tolong ya serang server ini ya, pakai request yang banyak gitu ya. Itu bisa, tapi itu nggak efisien pertama, dan kedua kurang efektif ya teman-teman. Jadi attacker ini biasanya dia memakai yang namanya ini hapus saja, kita ganti namanya, ini adalah botnet. Kalau teman-teman sering lihat botnet apa ya ini. Jadi dia memakai bot, dan bot ini didesain atau dirancang untuk menyerang suatu target untuk membebani server yang udah didesain. Jadi botnet ini bisa ya kalian bisa gandakan sendiri. Dia bisa didesain untuk menyerang di mana dan dalam jangka waktu berapa. Jadi saat server ini diserang, dia akan membebani server yang akan membuat server ini lambat, atau bahkan kalau terlalu banyak request yang dibuat oleh botnet ini akan membuat server down seperti itu. Jadi gitu teman-teman ya cara DDoS attack bekerja. Jadi mungkin teman-teman ada yang awam nih, DDoS attack itu apa sih? Apakah dia menyerang atau menghack suatu database lalu mengambil atau menghapus sistem atau mungkin codingan server atau gimana? Bukan jawabannya ya. Tapi dengan seperti ini, membebani server dengan banyak ribuan jutaan, kalian bisa bayangkan atau kalian bisa sebut sebanyak-banyaknya request terhadap server target. Jadi seperti itu teman-teman. Sekian untuk pembahasan kita kali ini dan terima kasih.